Luar biasa, ya pesona dan pengaruh Jan Etes. Masih SD saja bikin hasto ketar-ketir. Jan Etes, itulah cucu Jokowi. Cucunya saja bikin hasto ketar-ketir. Kita mendidik anak-anak kita dengan keteladanan. Ketika saya kecil, buku-buku itu dibagi dengan gambar pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, kemudian Bung Karno, Bung Hatta, Raden Ajeng Kartini. Itu dulu ketika kami kecil. Tidak ada sebetulnya waktu di kecil itu ada buku-buku yang dijual, ada gambar-gambarnya, foto-foto pahlawan, tidak ada itu. Yang ada adalah ya foto-foto ya seperti kartun begitu ya, atau gambar mobil-mobilan atau ya. Jadi kalau buku-buku yang ada gambarnya pahlawan itu pasti dijual secara khusus, bukan umum begitu ya. Hei Mas Gibran, jangan mengolok-ngolok bocah SD. Jangan diracuni cikal bakal anak bangsa dengan kelicikan dan kekotoran dalam berpolitik bernegara. Sementara kalau mau jujur, apa kebanggaan Anda meraih kesuksesan menjadi cawapres hasil curang dengan melanggar aturan hukum etik konstitusi negara? Atas kekuasaan bapak kandung Anda yang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia aktif, dan paman Anda sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga sudah menghabiskan hampir 500 triliun anggaran negara berupa bansos. Sepertinya anak ini memang tidak punya rasa etika dan ya sopan santun kepada yang tua, apalagi kepada seorang pemimpin di negara ini. Harusnya punya etika, punya ilmu ataupun punya didikan seorang ya, ataupun kalau misalnya tidak ada orang tua di sekolah pun harusnya mendapatkan didikan yang baik, bukan mencaci maki pemimpinnya. Sebenci-bencinya kepada pemimpin tidak boleh ya mencaci maki. Ya ini memang anak yang luar biasa dan mungkin merasa sok kepedean, merasa sok terlalu cantik, apa terlalu pandai atau terlalu pintar, sehingga dengan seenaknya mengolok-olok Gibran, mengolok-olok Jokowi, mengolok-olok keluarga Jokowi. Ini sungguh luar biasa. Kebencian ini didasari dari apa? Kita tidak tahu. Permasalahannya ya tidak mungkinlah seorang presiden bisa memberikan keputusan langsung yang merugikan anak itu. Ada semacam kebencian yang akut. Itulah Sarifah yang tidak punya etika, merasa sok jago. Salam NKRI. Beberapa hari yang lalu sempat ramai nih membahas terkait adanya seorang tukang martabak yang membagikan buku tulis kepada anak SD di daerah Jawa Timur. Pembagian buku tulisnya sih nggak ada masalah, sah-sah aja gitu ya. Tapi yang jadi pembicaraan itu karena sampul atau cover si buku tulis itu bergambar anaknya sendiri. Ya, di tengah situasi kondisi Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja, rakyat bahkan dunia sedang menyoroti pemerintahan si bapaknya tukang martabak gitu ya. Sedang nyinyirin, sedang mengkritisi si bapaknya terkait kasus Tapera, waktu itu UKT, Mahkamah Agung, dolar yang terus naik, sembako dan semua yang serba mahal. Ya dong. Si anak malah membagikan buku yang bergambar anaknya atau cucunya si sang penguasa. Seharusnya si anak ini kan berusaha bagaimana caranya meredam masyarakat, meredam rakyat yang saat ini sedang terus-menerus mengkritisi si bapaknya ini. Tapi kok di sini si tukang martabak malah terlihat menurut saya seperti sengaja memberikan sebuah perlawanan, ingin menunjukkan lu pada yang mengkritisi bapak gua, nih gua berikan perlawanan. Ya sebenarnya sih memberikan perlawanan untuk membela orang tua itu sah-sah aja ya. Itu hak prerogatif dan wajarlah setiap anak itu membela orang tuanya. Tapi lakukanlah pembelaan itu dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang smart, yang cerdas.
bukan justru dengan cara bodoh gitu ya. Ya buat saya sih jujur ya, perlawanan yang dia berikan ini memperlihatkan kebodohan dia sendiri. Terus akhirnya rakyat aware, rakyat sadar dan tahu bagaimana dan seperti apa karakter si tukang martabak tersebut. Iya, akhirnya rakyat bisa menilai betapa arogannya orang tersebut, betapa egoisnya, betapa sombongnya, dan betapa ambisiusnya orang tersebut. Itulah yang akhirnya terbentuk penilaian masyarakat atau rakyat kepada si tukang martabak. Tapi saya nggak habis pikir ya, gitu. Kok ada orang tua yang dengan teganya hanya demi kepentingan dunia, hanya karena demi ambisi jabatan dan kekuasaan, dia rela mengeksploitasi anaknya yang masih di bawah umur masuk ke ranah kancah politik, perpolitikan yang ada saat ini. Apalagi perpolitikan saat ini sedang kurang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja menurut saya. Kok dia malah tega-teganya ya? Orang ini benar-benar tidak memikirkan dominos efek yang akan terjadi sama anaknya nanti dari hasil dia membagikan buku tulis tersebut. Tapi ya sudahlah ya, itu kan anak-anak dia, bodoh amat, mau jadi apa, mau ngapain juga, ya sah-sah aja sih ya. Ya, tapi caranya dia ini tidak mencerminkan kecerdasannya dia. Ya dimaklum sih ya, IPK-nya aja segitu, gayanya aja ya seperti itu, ya maklum lah dulu kita tahulah kehidupannya dia dan keluarganya seperti apa dan bagaimana. Mendadak menjadi anak sang penguasa, ya akhirnya jet lag. Ya jadi seperti ini deh kelakuannya tuh anak ya dong. Tukang martabak akhirnya mau jadi pemimpin di negeri ini. Oh iya, tapi satu hal nih yang saya mau tanya juga. Saat membuat buku tulis tersebut, itu kira-kira dananya dari mana ya? Dana APBD bukan? Oh kayaknya bukan deh. Dana dari bapaknya kayaknya bukan juga deh. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Wong istrinya aja pakai sendal jepit harga 13 juta. Ya pastinya pakai dana pribadi lah. Tapi nggak tahu juga sih. Coba nanti saya akan coba selidiki nih, cari tahu dari berita, dari beberapa sumber literatur yang terpercaya. Dana pembuatan bukunya dana dari mana ya? Malu dong istrinya pakai, ya jangan sampai lah, maksud saya malu lah kalau sampai ternyata dananya dana APBD. Masa istrinya sanggup pakai sendal jepit 13 juta tapi cetak buku pakai APBD? Oke? Salam NKRI. Kebencian dikarenakan kekalahan capresnya, mungkin Anies ataupun Ganjar Pranowo oleh ya yang dipilih oleh ibu ini, sehingga mengkritisi ataupun ya menjelek-jelekan ketika Gibran membagi buku, di mana buku itu ada sampulnya anaknya yaitu Jan Etes ya. Ibu ini mengatur seorang presiden ataupun seorang ya terpilih ya wakil presiden terpilih Gibran agar membaginya tidak ada sampulnya ataupun tidak ada fotonya Jan Etes. Kok ngatur-ngatur begitu? Maunya mungkin seandainya ya, mungkin kalau buku itu di sampulnya ada gambarnya Anies misalnya, mungkin tidak apa-apa. Ataupun mungkin kalau ibu ini adalah merupakan pendukung Ganjar, mungkin fotonya itu foto Ganjar, sehingga tidak bikin marah gitu ya. Apa salahnya sih? Lagian itu juga siapa sih, Janetas juga masih anak-anak, masih SD, juga belum berpolitik. Ketakutannya sungguh luar biasa begitu ya kepada seorang Jan Etes, memang luar biasa. Jan Etes yang masih SD saja sudah ditakuti begitu karena mungkin lebih populer dengan capres-capresnya. Luar biasa, keluarga Jokowi memang bisa membuat buta oleh orang-orang yang membencinya, sampai bukunya saja, sampai cucunya saja bikin takut oleh rival-rival politiknya. Luar biasa. Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Oke. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja ya.
Salam NKRI. Saya baru aja baca nih ya tadi siang dari beberapa media sumber pernyataannya Ketua Umum PAN yang menyampaikan bahwa katanya dari hasil pertemuan dia dengan Pak Jokowi itu melarang ya atau tidak mengizinkan putra bungsunya Kaesang untuk maju di Pilkada 2024 nanti. Benar apa betul itu pernyataannya Pak Jokowi? Apa cuma omon-omon kosong tuh? Karena jujur ya, kalau saya sih udah gak percaya ya 100%, 1000% gak percaya dengan pernyataan-pernyataannya Pak Jokowi. Karena udah cukup lah ya omongan-omongan dari Pak Jokowi, statement-statement dari Pak Jokowi ini yang justru tidak sesuai. Ya dong, semuanya itu justru sebaliknya. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan stop hutang negara, tapi apa? Justru hutang negara malah meningkat. Pak Jokowi bilang akan stop impor. Realita yang terjadi era pemerintahan Pak Jokowi banyak melakukan impor. Ya dong, Pak Jokowi melarang rangkap jabatan, akhirnya mengizinkan rangkap jabatan. Ada lagi, Pak Jokowi dulu janji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus 98. Gak taunya apa? Malah justru memberikan gelar kehormatan Jenderal Bintang 4 kepada salah satu pelaku yang terlibat di kasus pelanggaran HAM 98. Gila kan ya? Nah, ada satu lagi poin yang harus selalu diingat. Pak Jokowi juga pernah mengatakan dengan tegas bahwa dia melarang putra sulungnya Gibran untuk maju di ajang Pilpres 2024. Tapi apa yang terjadi? Pertama, Pak Jokowi justru memberikan karpet merah kepada putra sulungnya tersebut. Bahkan Pak Jokowi pun tanda kutip ikut cawe-cawe. Ya dong, dengan segala cara dia halalkan. Bahkan sampai melanggar konstitusi. Jadi dengan omongannya dia melarang Kaesang untuk maju di pilkada, apa bisa dipercaya? Sementara manusia itu yang dipegang itu omongannya. Dan pada kenyataannya Pak Jokowi justru sebaliknya, hampir semua pernyataan statement omongannya Pak Jokowi itu sebaliknya berlawanan arah dari apa yang dia sampaikan sebelumnya. Ya mungkin saya maklum lah ya, karena kan Pak Jokowi itu kita tahu ya berawal dari pencitraan masuk gorong-gorong yang akhirnya jadi garong. Wah, luar biasa ya Pak Jokowi ini. Semua sudah disusun secara TSM, semua strategi, semua cara dihalalkan hanya demi anak-anak kesayangannya, hanya demi istri kesayangannya. Dia menghalalkan segala cara demi sebuah ambisi, jabatan, kekuasaan, dan pastinya nafsu dunia. Ingat Pak Jokowi, ingat ya, umur gak ada yang tahu ya. Oke? Belum bisa move on ya Bu, ketika calon Anda kalah sehingga selalu menuduh Pak Jokowi itu curang, TSM ya. Kemudian ya negara Indonesia banyak hutang ya. Itu pemikiran Anda itu belum sampai kalau untuk memikirkan sebuah negara Bu. Itulah makanya seorang pemimpin seperti Pak Jokowi yang lebih luas pemikirannya untuk Indonesia ke depan. Jadi ya pemikiran-pemikiran Anda ya belum begitu besar lah. Ya uplik-uplik lah, kecil lah seperti Anies begitu ya. Anies itu walaupun omongannya besar tetapi kenyataannya memang ya kecil di dalam suatu keputusan. Seorang gubernur dia hanya ya cuman apa sih perkembangan di Jakarta. Selama 5 tahun menjadi gubernur dia paling bisa hanya mengganti nama jalan, nama rumah sakit jadi rumah sehat, ya toh. Kemudian ya dia selalu bikin tugu,
bikin patung atau tugu getah-getih. Kemudian waktu adanya pandemi dia bikin tugu peti mati. Terus apa manfaatnya? Itulah yang digembar-gemborkan Pak Anies, katanya hebat. Itu luar biasa. Memang otak-otak kita yang masih di bawah ini belum sampai soal kepemikirannya Pak Jokowi ataupun Gibran, di mana beliau-beliau adalah merupakan orang-orang pilihan yang terpilih secara mayoritas, di mana rakyat Indonesia masih menyukai, bahkan pemilihan kemarin juga dimenangkan dengan 58%. Dan meskipun begitu, Ibu begitu bencinya kepada Jokowi, ternyata 78% rakyat Indonesia masih cinta kepada Jokowi. Sehingga ketidakpercayaan Anda kepada Pak Jokowi tidak ada pengaruhnya apa-apa, karena rakyat Indonesia masih cinta kepada Pak Jokowi, bahkan itu 78%. Bu, sembuh saja Bu, jangan bikin sakit hati, nanti bisa jadi sakit gitu, sakit beneran ya, sampai sakit fisik kan kasihan keluarganya. Oh iya, justru karena saya paham demokrasi, saya tentang itu. Belum cukup umur, lalu aturan dirubah sesingkat-singkatnya. Belum cukup umur, maka jalan dibuka selebar-lebarnya. Hanya demi kekuasaan. Mumpung dia masih berkuasa, yaitu Pak Jokowi. Ini demokrasi. Ya, kan yang dukung rakyat. Rakyat yang seperti apa yang akan mendukungnya? Lalu, kalau rakyatnya tidak teredukasi, mudah sekali bagi Jokowi untuk mendrive, menunggangi, atau menguasai opini-opini rakyat Indonesia. Dari dulu saya udah nggak percaya sama Jokowi. Bahkan Yusuf Kala pun ngomong gitu. Saya kira Jokowi itu merakyat, ternyata tidak. Lalu demokrasi apa yang Iya, tidak usah sewot dong Bang kepada Kaisang ataupun Gibran yang maju di dalam pilkada ataupun pilpres. Kalau masalah umur, saya pikir tidak melanggar konstitusi karena konstitusinya yang sudah dirubah. Gibran maju kalau melanggar konstitusi tentunya apabila itu memang tidak ada konstitusi. Artinya tidak ada dasarnya. Dasar Gibran maju bukan pelanggar konstitusi, karena konstitusinya sudah dirubah, maka ya otomatis Gibran boleh maju. Kalau melanggar konstitusi tidak mungkin dong, logika dong. Anda itu kan orang pandai, orang yang punya pola pikir yang maju, harusnya mengetahui dasarnya apa Gibran maju. Lah ya memang dasarnya Mahkamah Konstitusi sudah merubah aturan. Gitu loh. Yang merubah juga bukan Pak Jokowi dong, walaupun pamannya, tapi di dalam MK sendiri itu pamannya itu cuma 1 orang, di situ ada 8 orang. Pasti terjadi suatu perdebatan yang sengit. Jangan karena kebencian Anda akhirnya Anda menyalahkan Pak Jokowi ataupun Gibran ataupun Kaisang. Itu kan Anda sebagai anak muda itu juga punya hak dan peluang untuk maju juga. Jadi jangan menyalahkan. Kalau Anda mampu silakan ikut pilkada. Lewat partai mana kalau Anda mampu. Jangan menyalahkan orang yang mampu dong. Aduh, kasihan.